warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Apalagi nanti masih pagi, pasti masih semangat ya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kita belajar pada hari ini dengan lancar dan efektif. Nah, siapa wali kelasnya di sini? Wali kelas ketua kelas. Oh, siapa? Maaf, siapa ketua kelas di sini? Gibran. Baik, untuk mengawalinya, mari kita untuk berdoa dulu dipimpin oleh Gibran ya. Bilang mulai. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya anak-anak di sini udah kemarin udah kenal ibu kan? Udah, Bu. Nah, siapa nama ibu? Masih Bu ingat? Rifa. Ibu Rifa. Rifa, alhamdulillah. Ini mungkin kalian kenal sama ingat nama ibu, tapi ibu lupa nama kalian. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita kenalan lebih lanjut lagi ya. Ya. Nah, kenapa di pada ngantuk nih semuanya, anak-anak ibu semuanya? Karena tadi kan baru malam pagi. malam begadang, Bu. Ya Allah, nggak baik lo begadang itu. Nah, jadi Tapi itu yang bertenang mungkin. oh iya, mungkin ada cara lain, cara menghilangkan apa kebosanan kayak gitu. Sholat, Bu. Nah, itu barakallah ya. Nah, jadi ibu ada satu permainan nih biar kalian nggak ngantuk, harus biar fokus belajarnya. Apa tuh, Bu? Mau nggak? Mau. Oke, ibu. Jadi permainannya namanya klap boom pen. Nah, ada tahu nggak permainannya tuh gimana? Nggak tahu. Belum ya? Belum. Nah, jadi permainannya itu klap boom pen. Nah, kalau misalkan ibu bilang klap, itu kalian tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ya, kalau misalkan ibu bilang pen, kalian pegang pulpen. Nah, tapi kalau misalkan ibu bilang boom, itu kalian tepuk paha 2 kali. Ya. Harus fokus ya. Tapi kalau misalkan nggak fokus kalian salah, ya kan? Ya, dah. Ibu mulai ya. Ini kalian enak berdiri atau Duduk, Bu. Duduk aja, Bu. duduk aja? Duduk. Boleh. Yang penting senyaman kalian. Yang penting harus fokus ya. Iya, Bu. Itu salah satunya. Ya. 1, 2, 3. Boom. Pen. Klap. Pen. Nah, kakak di belakang nggak fokus. Fokus, Bu. Tadi ngambil lagi. Kenapa nggak konsen? Nggak tahu, Ibu. Mungkin ada masalah ya? Enggak. Enggak. Itu jadi kenapa nggak konsen dari tadi ibu lihat kurang kurang memperhatiin ya? Iya, Bu. Kurang aja dari Ibu. Oke, nah jadi sebelumnya kemarin kita hanya pembukaan doang. Nah, cuma kenalan-kenalan gitu kan. Nah, jadi ibu hari ini akan memberikan materi yang dimana materinya tahu nggak kalian materi hari ini apa? Nggak tahu, Bu. Kan belum dikasih tahu. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nanti ibu kasih tahu juga. Yang lain udah tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak. Nah, jadi topik kita hari ini yaitu cara menghilangkan keraguan. Pernah nggak kalian merasa ragu atau dalam mengambil keputusan kayak gitu? Ragu, Bu. Sering ya? Iya, milih baju di Shopee, Bu. Banyak pasti mengalami keraguan ya. Nah, abang-abang kayak gimana? Pernah merasa keraguan? Pernah di apa? Di step apa? Di tahap apa kayak gitu? Di pas maju ke depan, Oh ya. pas presentasi kan. Di presentasi kelas ya? Ya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini ibu akan membahas mengenai apa sih keraguan dan bagaimana cara menghilangkan keraguan, cara gejala-gejala yang muncul, kenapa munculnya keraguan tersebut gitu. Nah, sebelumnya di sini tahu nggak apa itu keraguan? Siapa yang tahu boleh ajukan tangan. Kakak, siapa namanya? Armel, Bu. Armel. Nah, menurut Armel apa itu keraguan? Ragu itu sama kayak bingung. Bingung. Nah, kenapa bisa munculnya bingung? Karena kalau misalnya banyak pilihan pasti kita bingung kan, Bu kan.
Oh gitu. Beri aplaus dulu buat Armel. Mungkin dari abang-abang di bawah belakang mungkin apa itu keraguan? Keraguan kayak orang-orang nggak siap ya gitu, nggak berani ambil keputusan. Kenapa bisa abang munculnya keraguan tersebut? Mungkin gejalanya gitu. Apa? Karena nggak siap, orang gue nggak siap untuk melakukan sesuatu. Enggak. Bagus. Beri aplaus dulu buat Bang Gibran kita ya. Oke. Nah, jadi Ibu coba kita pertimbangkan lagi bahwa keraguan itu, munculnya keraguan yaitu karena kurangnya percaya diri, kurangnya kita kurangnya ingatan, di mana ingatan tersebut perasaan kita dalam diri kita itu kurang, maka disitulah munculnya keraguan. Nah, di sini mungkin adik-adik pasti kita sering mengalami keraguan tersebut kan. Nah, di balik itu kita harus ada harus ada tahu nih penyebab atau bagaimana penyebab terjadinya keraguan tersebut. Mungkin dari kakak belakang tahu nggak penyebab keraguan itu karena apa? Penyebab keraguan ya Bu? Iya. Karena dia Penyebab bingung milih sesuatu. Nah, penyebab dari keraguan itu, penyebab Apa dari ya? keraguan. kurang tahu Bu. Apa ya penyebab keraguan? Nggak tahu saya Bu. Nah, nggak apa-apa. Mungkin kurang ini ya, kurang fit ya. Iya Bu. Ya, nggak apa-apa. Kita ini ya. Lanjut ya. Jadi penyebab keraguan itu mungkin munculnya dari diri kita sendiri. Kenapa kita munculnya dari kita sendiri? Karena mungkin dari adik-adik mungkin pernah mengalami sesuatu atau kejadian kayak gitu, dimana kejadian tersebut kalian mengalami kayak trauma gitu. Nah, pernah nggak mengalami trauma dalam sesuatu hal yang terjadi pada mungkin kecelakaan kayak gitu contohnya? Pernah nggak kalian di sini kayak mengalami suatu kejadian di mana kejadian tersebut kalian tidak bisa untuk melakukan sebuah sesuatu yang kedepannya kayak gitu? Pernah? Nah, kejadian apa tuh? Mungkin dari kakak, kejadian apa? Begal Bu. Begal. Oh, pernah dibegal gimana? Nggak pernah dibegal, maksudnya takut dengan kejadian-kejadian begal-begal. Tapi pernah dibegal? Enggak. Oh, alhamdulillah nggak pernah ya. Tapi pernah mengalami pelecehan kayak gitu? Enggak. Jangan salah, pelecehan itu enggak semua tentang seksual. Kan? Nah, pelecehan misalnya adik kayak gitu, itu termasuk pelecehan. Iya kan? Termasuk pelecehan itu. Nah, jadi kita harus harus jaga-jaga kayak gitu terhadap pelecehan-pelecehan yang dianggap sepele kayak gitu. Nah, jadi Ibu lanjutkan materi yang tadi ya. Nah, di sini adik-adik pernah membayangkan bagaimana nih biar aku nih cara aku menghilangkan keraguan tersebut kayak gitu, biar mengambil sebuah keputusan itu biar dalam sesuatu kayak gitu, biar enggak bertele-tele kayak gitu. Pernah nggak? Pernah berpikir kayak gitu? Pernah Bu. Nah, kakak gimana cara menghilangkan keraguan? Kan ini biasanya kalau ragu tuh milih foto kan, habis itu 2 foto kita kirim kawan dulu, menurut kita yang bagus yang ini, tapi kawan pilih yang satu lagi gitu, itu kan masih ragu kan. Iya. Jadi pada akhirnya kami tetap pilih pilihan kami sendiri. Bagus. Aplaus dulu buat Kak Armel tadi ya. Nah, mungkin dari kakak. Ini dari kakak. Yang saya bilang yang seperti saya bilang tadi itu kita yakin sama diri sendiri aja. Ketika memilih sesuatu jangan dengar omongan orang, kayak jangan tanya sama orang kalau mau ragu itu hilang dari diri kita. Jadi harus sesuai apa yang kita inginkan. Ya, bagus. Good. Nah, mungkin dari abang ini yang laki nih berdua nih. Siapa namanya dulu? Nuris. Nuris. Abang di belakang? Gibran.
Gibran. Oh, baik. Dari kalian mungkin cara menghilangkan keraguan. Kan tadi Abang udah sebut nih, kurang percaya diri, kurang fokus, kayak gitu kan, terhadap diri sendiri. Nah, cara Abang untuk ngilangin rasanya keraguan tersebut pada diri Abang kayak gitu apa? Salah satunya apa? Ya, membangun rasa percaya diri. Itu apa nih? Pokoknya kita apapun yang tadi kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Bagus, excellent. Nah, mungkin dari Abang? Menghilangkan rasa ragu-ragu itu misalkan kita harus fokus Bu, harus kita pastikan tuh kita mau tujuan kita tuh mau kemana, dengan kita di tengah jalan kita ragu-ragu mau melakukan sesuatu. Jadi menurut saya itu lebih ke fokus dulu, lebih fokus untuk melakukan Nanti kan? sesuatu, jangan Nanti kan? fokus kedua hal. Jadi kan ragu-ragu. Nah, kakak tahu cara mainnya? Belum Bu. Belum. Nah, perhatiin ya, mungkin nggak dari kakak-kakak dan abang-abang di sini mungkin pengen main setelah kakak Cut Mawar. Nah, cara mainnya adalah kakak memutar kincir angin ini dengan cara pakai tangan. Terus nanti kakak sebut nih nomor angka berapa yang keluarnya di kolom ini gitu. Nah, ya, coba lanjut Bu. Ya, mulai. Sebut dulu, Bu, sebut dulu. Bu, bentar Bu. Kalau misalnya mau tanya, kalau misalnya 1, 2 part ya kok, 2 part ya gitu kan? Enggak, itu sebagai nomor angka aja. Oh, Nah, nggak ada arti tertentu. nggak ada. Karena artinya yaitu gimana munculnya arti. Nah, di sini munculnya arti adalah bahwa kakak ini memutar kincir angin ini dengan tanpa adanya keraguan pada diri sendiri, kayak gitu. Yakin pada diri sendiri. Ngerti? Berarti kalau misalnya belum ngerti Bu. Belum. Karena kan kalau misalnya 1 kayak mana, misalnya kepercayaan lebih bagus kayak itu. Enggak. Tidak. Oh, Ya, itu nomor itu sebagai ini sebagai elemen aja, kayak gitu, angka aja. Ulang Bu. Ya. Nah, sebut dulu angka berapa yang akan keluar di kolom tersebut. Di sini Bu, angka berapa aja? Ini dia coba 1. Ya. Oh, 1 sampai 10 ya? Iya. Oke. 7. 7. 7 ya? Kok nggak bisa Ibu? Yang kan Siap salah. Kemana Jun? Gak apa-apa. Ya, 1, 2. Angka berapa nih dulu? 7 lah Ibu. 7. Iya. 1, 2, 3. Kan nggak bisa Bu. Berapa tadi? kedua. Angka 2 ya. Nah, Ibu. dia nggak sesuai dengan apa yang diucapkan. yang diucapkan. Tapi kakak tadi pas mau putar kincir angin ini ada merasa keraguan nggak pada diri sendiri? Enggak sih Bu, soalnya saya udah yakin tadi Bu bahwa saya dapat angka 7. Nah, itu adalah salah satu cara dia untuk menghilangkan rasa keraguan. Iya, Itu kan bukan Kak. Ini penjelasannya, kincir angin itu kan menunjukkan probabilitas kemungkinan, itu besar kemungkinan dapat atau besar kemungkinan tidak dapat, ya kan? Ya. Jadi kemungkinan itu akan menstimulasi kita untuk mengatur strategi dalam memberikan tenaga untuk putar, sehingga kita bisa memprediksi agar dekat dengan nomor kita, sehingga peluang untuk nomor kita terpilih itu lebih besar. Benar nggak? Tergantung kekuatan kita putar. Nah, makanya kita akan berpikir ini nomornya di mana, saya mau nomor 2, kira-kira bagaimana saya harus memutarnya, sejauh mana, sebesar apa tenaga yang harus saya keluarkan. Itu adalah proses untuk memahami. Nah, termasuk misalkan kincir anginnya tidak stabil nih. Nah, kalau begitu bagaimana caranya, strateginya supaya saya bisa lebih dekat untuk mencapai tujuan saya. Kan itu. Nah, itu yang harus disampaikan oleh Rifa. Pemahamannya. Coba. Ayo bisa.
Nah, kemungkinan besar kan dari kincir angin ini kan bisa keluarnya ada nomor, mungkin keluarnya tuh Di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah antara nomor Ya, 9 dan contohnya kayak 9 dan 4 gitu kan. Nah, itu Berarti bisa ngulang. Iya, bisa ngulang dari kita untuk memutar ulang. Sampai dapat nomor berapa? Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan abang memang udah dapat nih, alhamdulillah udah dapat sesuai dengan apa yang udah abang bilang tadi, misalnya 4 keluar 4, alhamdulillah itu salah satu udah keberuntungan dalam diri kita kayak gitu. Nah, seru nggak dalam permainan ini? Seru. Seru. Oke. Nah, ada yang mau main lagi? Saya mau. Mau. Nah, coba. Ya, dulu. Makasih Cik Mawar. Terima kasih. Terima kasih. Kau jadi yang pertama? Coba kakak berdiri di sini. Terus aku harus view di depan. Nah, sebut dulu kakak nomor berapa nih yang akan keluar di sini. Kok aku ada 2 pilihan ya? Nah, Sama nomor 3. nah kakak di situ adanya muncul ragu kan pada diri sendiri kan? Nah, gimana nih tadi cara menggunakan keraguan pada kakak? Nah, tadi kan kakak udah bilang nih cara menghilangkan keraguan, harus fokus dan jadi pada diri sendiri. Ubah mindset kan? Nah, coba. 3. Belum. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan juga siap. 2, 3. Berapa sih? Nah, salah Zong. Ulang. Lagi ulang. Coba. Ininya ini. Oh, udah. 3. Bentar. Pelan-pelan. Nggak bisa, Cok. Coba. Nah, coba bentar. Ah, coba. 3. 1. Gak apa-apa, walaupun salah, tapi kakak walaupun tadi salah angkanya yang keluar, tapi kakak udah yakin kan pada diri sendiri, walaupun yang keluar pada kolom tersebut angka ya tidak sesuai dengan yang keluar di nggak keluar di Jadi gini lewat tapi ke kepala. ya nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Bagaimana setelah main permainan kincir angin? Gimana perasaan kalian? Ya, misalnya kita harus yakin pada diri kita sendiri, nggak boleh ragu-ragu. Ya, plus dulu buat Armel. Nah, dari abang belakang mungkin dari kakak apa tuh? Bu yang dibilang sama Armel tadi. Ya kan? Tidak boleh tidak boleh ragu pada diri sendiri. Harus yakin pada diri sendiri. Nah, dari abang apa tuh? Dari sebelum kita mutar dulu kita harus tentuin strategi dulu gimana supaya dapat nomor yang kita inginkan. Jadi nanti pas kita putar nggak ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu nanti nggak sesuai strategi, kemungkinan untuk dapat nomor yang kita inginkan itu kecil. Bagus. Plus dulu buat abang Gibran. Sampai kali. Nah, seperti yang udah kita main permainan ini, coba kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin dari kalian pasti nggak kalian sekarang giat belajar, giat dalam hal apapun. Mungkin ke depannya terjadi nggak apabila kalian jatuh pada suatu saat itu? Kalian bisa yakini itu? Enggak. Belum tentu kan. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari walaupun mengambil keputusan dalam sesuatu hal kayak gitu, nah adik-adik di sini menghilangkan rasa keraguan tersebut sehingga kita dapat mengambil keputusan diri kita sendiri. Walaupun itu nggak sesuai sama yang kita harapkan. Iya, walaupun itu sudah sesuai. Nah, di sini cukup di sini materi dari Ibu
Dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.